Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan. Kita tiba di Yeremia pasal yang ke-36. Saya tahu persis rasanya bahwa ditegur itu tidak enak. Ditegur itu membuat kita merasa malu, kehilangan muka, merasa ditelanjangi, dan seterusnya. Ditegur memang tidak enak, apapun alasannya. Sehingga kalau ada orang berkata bahwa ditegur tidak apa, ditegur biasa, saya rasa jauh di dalam kedalam hatinya, kalau dia bisa memilih, tentu dia juga tidak mau ditegur. Karena ditegur sekali lagi tidak enak, malunya luar biasa. Kalau kita membandingkan, beberapa orang punya respon yang sangat buruk, tetapi beberapa orang punya respon yang tepat saat ditegur. Di dalam Alkitab, saya akan bandingkan dua tokoh yang mana mereka sama-sama mengalami teguran. Tetapi yang satu berespon dengan positif, berespon dengan benar menanggapi teguran itu, tetapi yang lainnya ini menanggapinya dengan sangat buruk. Mari kita mulai yang pertama dulu. Orang yang meresponi teguran dengan sangat baik. Siapa? Daud. Ketika Nabi Nathan membongkar skandalnya, ketika Nabi Nathan membuka semua aib, semua dosa, semua kejahatan, kelicikan Daud, Anda bisa bayangkan betapa malunya Daud pada waktu itu. Seolah-olah Daud ini tidak hanya dikuliti, tetapi ditelanjangi oleh Nabi Nathan oleh karena dosa-dosa yang dilakukannya. Apalagi posisi Daud pada waktu itu adalah seorang raja. Rakyat Israel juga melihat bahwa Daud ini seorang yang rajin untuk masuk ke dalam bait Allah untuk menyembah Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa malunya ketika dosa Daud dibongkar Nathan dengan cara seperti itu. Tapi Anda lihat respon Daud begitu ditegur oleh Nabi Nathan. Dia mengakui bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh. Inilah Daud. Makanya tidak heran Daud menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Respon Daud seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia ditegur, sekalipun sakit, malu, tetapi dia berespon benar dengan mengakui dan bertobat. Bagaimana dengan tokoh lain yang akan kita pelajari hari ini? Maka di pasal 36 kitab Yeremia, kita akan melihat perbandingan antara Daud dan Raja Yoyakim. Sama-sama ditegur. Hanya saja memang cara menegurnya berbeda. Kali ini Raja Yoyakim ditegur melalui tulisan daripada Tuhan yang mana disampaikan oleh Yeremia. Saya bacakan buat Anda ayat yang kedua. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dan tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Maksud Tuhan itu baik, menegur supaya bangsa Yehuda kembali sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Maka Yeremia meminta Baruk bin Neria, ditulislah apa yang menjadi teguran Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan itu di dalam gulungan kitab. Sekarang kita lihat ketika gulungan kitab itu disampaikan kepada Raja Yoyakim. Kita loncat di dalam ayat 21. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, maksudnya gulungan yang berisi surat teguran dari Tuhan. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri di dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balik musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian.
Perhatikan, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-oyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Jadi biasanya pada waktu itu kalau teguran Tuhan dinyatakan kepada umatnya, seharusnya mereka merasa sedih, merasa bahwa mereka menyesal telah melakukan dosa itu, dan ekspresinya adalah mereka mengoyakkan pakaiannya. Tapi kali ini mereka benar-benar tidak melakukan itu, tidak mengoyakkan pakaian sama sekali. Artinya mereka merasa bahwa baik-baik saja. Artinya adalah teguran itu dianggap angin lalu. Bahkan yang dilakukan Raja Yoyakim lebih kurang ajar lagi. Surat yang berisi teguran Tuhan itu disobek-sobek, bahkan dibuang ke dalam api. Teguran Tuhan sama sekali tidak digubris. Tidak hanya itu, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, bahkan Raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Asriel, Selimnya bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Raja Yoyakim tidak hanya menghormati Tuhan, tetapi mereka juga melakukan apa yang jahat. Minta supaya juri tulis yaitu Baruk bin Neria dan Yeremia ditangkap saja, tapi Tuhan menyembunyikan mereka. Ini adalah respon yang sangat keliru ketika ditegur. Ketika ditegur malah marah, balik nyolot, balik menyerang. Bukannya menerima teguran itu dengan hati yang lapang sebagai koreksi. Jangan-jangan teguran itu benar adanya, dan teguran itu dimaksudkan supaya dia berubah, dan itu tujuannya untuk kebaikan dirinya sendiri. Tetapi yang dilakukan Yoyakim ini sungguh kurang ajar. Dia tidak menghormati Tuhan, bahkan dia secara terbuka menyerang Tuhan melalui tentu saja menangkap Neria dan Yeremia. Maka kita perlu belajar dari kisah ini. Janganlah hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan menegur melalui siapapun, melalui orang tertentu, melalui peristiwa-peristiwa tertentu, melalui firman yang disampaikan oleh hambanya, melalui firman yang kita baca sendiri, melalui suara Roh Kudus, Tuhan ingin supaya kita meresponinya dengan bijak, supaya kita menyesal, kita bertobat, dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati, bahkan kita tersinggung menjadi marah dan kecewa. Itu bukan respon yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa mungkin sementara saudara mengikuti dengan tekun program Bible Everyday, Tuhan berbicara kepada Anda, Tuhan menegur Anda mungkin. Maka kita perlu memiliki respon yang benar. Dengan kerendahan hati kita mengatakan, Tuhan, aku menyesal, ampuni segala dosaku, pulihkan aku. Maka penyesalan yang seperti ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati.